Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, teman-teman sekalian. Kembali kita lanjutkan ya kajian dari kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan isim ya, masih pada pembahasan anwa'ul kalimah, macam-macam kata atau jenis-jenis kata. Ada 3 ya, jadi kata itu dibagi atas 3. Ada isim, kata benda, fi'lun, kata kerja, dan harfun, yaitu huruf. Ini 3 ini. Jadi anwa'ul kalimah itu ada 3, ada isim, ada fi'lun, ada harfun. Kata benda, kata kerja, dan huruf. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas apa itu isim. Isim adalah huwa kalimatun dalat ala ma'nan walam tuktaran bizaman. Sebuah kalimat yang menunjukkan sebuah makna tidak ada hubungannya dengan waktu. Contohnya kita sudah berikan contoh seperti syamsun matahari, qamarun bulan, asjarun pohon. Dari dulu saat ini dan akan datang namanya syamsun matahari, ya tetap matahari, tidak akan pernah berubah maknanya. Ya, tidak akan pernah berubah maknanya walaupun berubah dan berganti zaman. Nah, seperti itu. Dari dulu tetap seperti itu. Kemudian alamatul isim, tanda-tanda isim kita sudah pelajari. Ada 4. Yang pertama adalah al-khafat, selalu berharokat kasrah di akhir hurufnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah at-tanwin, selalu biasanya dia berharokat tanwin. An, in, un, baik fatatain, domatain, atau kasratain di akhir hurufnya. Kemudian yang ketiga adalah dia kemasukan al-alif wal lam. Biasanya di depannya ada alif dan lam, itu sudah bisa dipastikan adalah isim. Ya, itu tanda-tandanya. Ya. Kemudian yang keempat adalah harful jar. Dia artinya didahului dengan huruf jar. Ya, maka bisa dipastikan bahwa setelah huruf jar itu sudah pasti isim. Dan huruf jar kita sudah jelaskan, di sini disebutkan ada 9. Ya. Di sini beliau menuliskan ada 9 huruf jar. Meskipun huruf jar ini banyak, ada di kitab yang lain seperti di kitab Al-Ajurumiyah itu disebutkan semua huruf jar itu ada 14 huruf jar. Nah, yang disebutkan di sini cuma hanya 9 saja. Kemudian ikhwan sekalian, kita masuk pada anwa'ul kalimah, macam-macam atau jenis kata yang kedua, yaitu adalah al-fi'lu. Nah, ini kita akan bahas al-fi'lu, yaitu kata kerja. Jadi al-fi'lu artinya kata kerja. Apa itu al-fi'lu? Apa itu kata kerja? Kata beliau di sini, huwa kalimatun dallat ala ma'nan waktu rinat bizaman. Itulah fi'il. Fi'il adalah huwa kalimatun, dia adalah merupakan sebuah kata dalat yang menunjukkan ala maknan, atas sebuah makna, atas sebuah arti, waktu rinat, dan berkaitan dengan bizaman, yaitu dengan waktu. Ya. Jadi kalau kita sudah berbicara fi'il pekerjaan, maka itu berkaitan dengan 3 waktu, yaitu waktu yang telah berlalu atau waktu masa lampau, kemudian waktu saat ini, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu kalau berbicara fi'il. Jadi selalunya kalau berbicara fi'il tidak terlepas dari 3 waktu ini. Waktu dahulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Nah, itu. Dia selalu berkaitan dengan zaman. Beda dengan isim tidak berkaitan dengan zaman. Dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang, ya matahari tetap matahari. Tapi kalau sudah berbicara fi'il itu berkaitan dengan zaman. Contoh misalnya di sini, kataba, menulis. Contohnya mislun kataba, menulis. Berarti artinya dia telah menulis. Dia telah menulis. Ini menunjukkan pekerjaan yang telah berlalu. Pekerjaan di masa lampau sudah dilakukan. Kata dia telah menulis. Nah, di dalam ilmu nahwu ini disebut dengan fi'il madhi. Fi'il madhi. Pekerjaan yang menunjukkan telah dilakukan di masa lampau. Nah, kalau untuk menunjukkan pekerjaan kata dia telah menulis. Kalau untuk pekerjaan saat ini, yaktubu, dia sedang menulis. Nah, kalau kata itu telah,
yaktubu sedang. Yaktubu kita rubah menjadi yaktubu, dia sedang menulis. Nah, seperti itu. Jadi ini disebut dengan fi'il mudhari, pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang dilakukan. Kemudian kalau untuk menunjukkan pekerjaan itu dia akan dilakukan di masa yang akan datang, yaitu adalah uktub, tulislah. Nanti kamu tulis. Artinya pekerjaan itu nanti dilakukan di masa yang akan datang. Jadi ini 3. Jadi fi'il itu secara umum ada 3. Ada fi'il madhi, yaitu kataba, dia telah menulis. Kemudian fi'il mudhari, yaktubu, sedang menulis. Dan fi'il amr, yaitu uktub, tulislah. Ya, bentuk lampau, bentuk saat ini, dan bentuk yang masa yang akan datang, waktu yang akan datang. Kemudian ikhwan sekalian, kita berikan contoh lagi di sini, contoh fi'il yang lain seperti qara'a, membaca. Dia telah membaca. Yaqra'u, dia sedang membaca. Iqra', bacalah. Waktu yang telah berlalu, dia telah membaca. Yaqra'u, saat ini dia membaca. Iqra', nanti dia akan membaca. Zahaba, contoh yang lain. Zahaba, dia telah pergi. Yazhabu, dia sedang pergi. Izhab, nanti dia akan pergi. Tinggal dikembangkan di dalam bentuk-bentuk fiil, kata kerja yang lainnya. Itu ya, itu sebagai contoh. Sehingga kita pahami bahwa fiil adalah huwa kalimatun dalat, sebuah kata dalat yang menunjukkan ala maknan, atas sebuah makna, waktu rinat, atas sebuah arti yang waktu rinat berkaitan di zaman dengan waktu. Waktu dahulu, waktu saat ini, dan waktu yang akan datang. Itu ya, oke. Kemudian ikhwan sekalian kita lihat. Nah, jadi sebagaimana isim, fi'il ini juga punya tanda-tanda, punya alamat. Punya tanda-tanda. Alamatul fi'il, adapun alamat fi'il itu, tanda-tanda fi'il itu hiya, yaitu ada 4 juga di sini disebutkan. Yang pertama qad. Qad itu berarti sungguh atau kadang-kadang. Ya. Nah, ikhwan sekalian, qad ini ya, kalau dia mengawali daripada fi'il madhi, jadi qad, setelah qad itu fi'il madhi, maka itu dia berarti sungguh. Kalau setelah qad itu adalah fi'il mudhari, maka itu dia bermakna kadang-kadang. Tinggal dibedahkan ya. Setelah qad itu apa? Kalau dia fi'il madhi, maka dia berarti sungguh. Kalau setelah qad itu adalah fi'il mudhari, maka itu adalah merupakan berarti kadang-kadang. Berarti dia bisa dipahami. Contoh di sini, qad qamatis shalah. Sungguh salat itu akan segera dilaksanakan. Qad qamati. Nah, itu qamati di situ adalah merupakan fi'il madhi. Qad qamatis shalah. Sungguh salat akan segera dilakukan. Ya, seperti itu. Kemudian ikhwan sekalian, yang kedua, ciri fi'il yang kedua yaitu as-sinu. Nah, ini ciri fi'il yang kedua adalah as-sinu, yaitu selalunya di depan itu selalu diawali dengan huruf sin ya. Bukan selalunya, tapi kalau ada huruf sin di depan satu kata, maka bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah merupakan kata fi'il ya. Kalimat fi'il atau kata fi'il. Contoh di sini, sayazhabu, dia sedang pergi. Sayazhabu, dia sayazhabu, dia akan pergi. Jadi sin bermakna akan. Asinu, jadi sin itu bermakna akan di sini. Sayazhabu, dia akan pergi. Sayarji'u, dia akan pulang. Dia akan kembali. Itu ya, itu artinya. Jadi sayazhabu, dia akan pergi. Sayarji'u, dia akan pulang, dia akan kembali. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri fi'il yang ketiga adalah saufa. Jadi setelah kata saufa itu sudah dipastikan adalah isim. Apa itu saufa? Saufa itu bisa bermakna akan atau bisa bermakna kelak. Saufa ta'lamun, contohnya kelak kalian akan mengetahui. Kapan? Di hari kiamat. Di hari kiamat kelak. Jadi waktunya masih lama sekali. Ya. Tapi kalau sayazhabu, dia akan pergi, itu waktunya tidak lama. Sayarji'u, dia akan pulang, itu waktunya tidak lama. Tapi kalau saufa itu waktunya lama, kelak ya, akan pulangnya itu nanti.
akan perginya itu nanti. Ya, seperti itu. Masih lama waktunya lah seperti itu. Kemudian ikhwan sekalian, ciri fi'il yang keempat yaitu ta'ut ta'nisis sakinah. Nah ini, ta'ut ta'nisis sakinah. Ta, huruf ta, ta'nisi itu wanita, as-sakinah itu sukun. Nah, contohnya qalat, telah berkata. Siapa yang telah berkata? Karena di situ ada ta yang sukun, qalat, tahnya itu menunjukkan itu adalah at-ta'nisi. At-ta'nisi yaitu perempuan. Sehingga yang berkata di sini adalah perempuan. Qalat telah berkata. Contohnya qalat Aisyah, telah berkata Aisyah. Qalat Zainab, telah berkata Zainab. Qalat Rahma, telah berkata Rahma. Itu contohnya seperti itu ya. Kemudian zahabat, telah pergi. Zahabat, nah ini juga untuk perempuan. Siapa yang pergi? Misalnya zahabat Aliyah, telah pergi Aliyah. Zahabat Zahra, telah pergi Zahra. Zahabat Fatimah, telah pergi Fatimah, dan seterusnya ya. Nah, jadi inilah ciri-ciri fi'il. Jadi alamatul fi'il, tanda-tanda fi'il, tanda-tanda kata kerja itu ada 4. Yang pertama selalu di tanda-tanda fi'il. Setelah kata qad itu pasti adalah merupakan fi'il. Setelah huruf kata apa saja yang didahului dengan huruf sin itu bisa dipastikan adalah fi'il. Kemudian setelah kata saufa itu pasti fi'il. Kemudian ada namanya tak yang sukun, itu adalah merupakan fi'il. Kata kerja. Jadi ini saja. Ini 4 tanda-tanda dari bahwa kata tersebut merupakan kata kerja. Jadi sebagaimana isim, fi'il juga punya tanda-tanda. Ya, 4 juga sama dengan isim. Kemudian anwa'ul kalimah, jenis kata yang ketiga. Kita masuk pada jenis kata yang ketiga yaitu al-harfu, yaitu huruf. Nah ini. Apa itu al-harfu? Huwa kalimatun, dia adalah merupakan sebuah kata. La yafhamuhum, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Ma'naha, maknanya artinya. Jadi la yafhamu ma'naha, tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti maknanya illa ma'a ghairiha, kecuali bersamaan dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi huruf ini tidak bisa dipahami kecuali setelah ada huruf, setelah ada kata setelahnya. Contoh misalnya, contohnya min, dari mana? Ya. Fi, di dalam, atau ke, dan itu tidak dipahami. Summa, kemudian apa? Tidak bisa dipahami. Atau seperti misalnya minal masjid, dari masjid. Nah, itu baru bisa dipahami. Oh, ternyata dia dari masjid. Fil baiti, oh ternyata dia di dalam rumah. Seperti itu. Kemudian summa, kemudian fa, maka, iza, apabila, au, atau hatta, sampai, atau hingga. Itu artinya memang dia ini disebut dengan al-harfu, dia huruf yang memiliki makna. Huruf memiliki makna tapi maknanya belum bisa diketahui kecuali setelah ada kata setelahnya. Min, dari, fi, di dalam, summa, kemudian, fa, maka, iza, apabila, au, atau hatta, sehingga. Nah, di sini disebutkan 7 contoh huruf ya ikhwan sekalian. Kemudian kata beliau walaisa lil harfi alamatun khassa. Berbeda dengan isim, berbeda dengan fi'il. Untuk berbicara huruf, laisa lil harfi alamatun khassa. Tidak ada tanda-tanda secara khusus yang berkaitan dengan huruf ini. Jadi huruf ini tidak ada punya tanda-tanda, tidak ada punya ciri-ciri, tidak punya alamat, tidak ada. Sebagaimana isim dan fi'il. Kita cukupkan sampai di sini ya ikhwan sekalian. Pelajaran nahwu kita dari Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi, semoga bermanfaat. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas terkait dengan anwa'ul jumlah. Anwa'ul jumlah, macam-macam kalimat. Nah, kita akan sudah masuk pada pembahasan terkait dengan kalimat. Setelah kata kita akan belajar kalimat dan seterusnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.